Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. والله تعالى في محكم تنزيله آمرا بالتقوى حيث قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pagi hari ini kita berada di bulan pertama di tahun baru Hijriah 1447. Tentu kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa sempurnakan nikmat karunia yang Allah berikan untuk kita semua, baik di dunia wal akhirah. Nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita di dunia ini, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita sebagai wasilah, sarana, penyebab, asbab untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih cinta mahabbah Allah, baik lewat nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang, nikmat harta, nikmat keluarga dan seterusnya. Karena ini merupakan perkara-perkara yang tentu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga dan seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan kaum al-muhajirun, mereka-mereka yang hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ansar, dan para penyokong, penolong, pembantu setia Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat-sahabat asli penduduk kota Madinah, walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti kebaikan-kebaikan mereka, mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita lanjutkan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Pagi hari ini bab fil hadzi ala suwarin wal ayat makhsusah. Ada anjuran untuk kita membaca atau memperhatikan surat-surat dan ayat-ayat yang istimewa, yang khusus di dalam Al-Quran. Tentu jamaah kita pahami bahwa Al-Quran keseluruhannya
min bidayatis suwar ila akhiriha, dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Wa kalamullah al-munazzal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah kalam Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Keistimewaannya al-muta'abbad bitilawatihi. Setiap orang yang membacanya dinilai ibadah. Ya, itu istimewanya Al-Qur'an. Setiap hurufnya bernilai ibadah. Beda ketika kita membaca koran, baca buku, baca artikel atau apapun dengan kalamullah. Ini keistimewaan. Namun di antara di seluruh ayat-ayat atau surat-surat tersebut ada memang ayat atau surat yang sudah dijelaskan oleh Allah lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan di atas surat atau ayat yang lain. Nah, di situ kemudian kita dianjurkan untuk memberikan skala prioritas untuk memperhatikan ayat-ayat dan surat ini. Dan ini dicantumkan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab ini. Hadis pertama dari sahabat Abi Sa'id Rafi' bin Al-Mu'alla, disebutkan Ibnul Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu qala, Ibnul Mu'alla berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berucap kepadaku. Jadi Ibnul Mu'alla ini beliau langsung yang mendengar dan berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait apa yang disampaikan oleh Rasul. Bukan beliau mendengar cerita begini-begini dari sahabat ini, tidak. Jadi beliau sendiri yang langsung mengalami. Apa kata Nabi kepadaku? Ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruj minal masjid. Jadi Nabi dengan sahabat Ibnul Mu'alla ini sedang di dalam masjid, Masjid An-Nabawi, fil masjid dalam bentuk ma'rifat. Berarti maksudnya Masjid Nabawi. Tiba-tiba Rasul memegangku seraya berkata, wahai Ibnul Mu'alla, maukah aku ajarkan kepadamu surat Al-Quran yang paling agung? Ya, paling agung, a'zam. Qabla an takhruja minal masjid, sebelum kamu keluar dari masjid. Ya. Fa akhadha biyadi, kemudian Nabi memegang tanganku. Falamma aradna an nakhruja qultu, manakala kita sudah siap-siap mau keluar dari masjid, aku kemudian sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Rasul, innaka qulta law allimuka a'zama suratin fil Quran. Bukankah tadi engkau sudah menjanjikan kepadaku bahwa engkau akan mengajarkan surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Nah, jadi sahabat ini ketika hendak mau keluar bersama Nabi, dia ingatkan Rasulullah. Rasul, bukankah tadi engkau janji mau mengajarkan kepadaku surat yang paling agung, yang paling mulia? Apa itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Kata Nabi, surat yang paling agung itu adalah surat yang diawali dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini surat apa? Al-Fatihah. Tapi Nabi tidak mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini yang kemudian menjadi dalil sebagian pendapat yang mengatakan bahwa
bismillah di dalam surat Al-Fatihah bukan bagian dari surat tersebut. Nah, ini jadi dalilnya hadis Ibnul Mu'alla ini. Karena Nabi mau mengajarkan surat Al-Fatihah kepada beliau Ibnul Mu'alla. Kemudian Nabi mengatakan surat itu adalah surat yang diawali dengan Alhamdulillah. Kok Nabi tidak menyebut Bismillah. Nah, jadi kita singgung itu. Ini pendapat yang mengatakan bahwa Alhamdulillah awal atau ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah. Hiya as-sab'ul mathani. Surat ini 7 ayat, ya, as-sab' 7 ayat, al-mathani yang diulang-ulang. Ya. Yang diulang-ulang di sini pendapat yang paling kuat adalah surat Al-Fatihah yang dibaca berulang-ulang di dalam setiap rakaat salat. Mulainya dari Alhamdulillah. Coba kalau sekarang kita lihat mushaf, kalau kita hitung Alhamdulillah menjadi ayat pertama sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, berarti berapa ayat di situ? 6. Kalau hitungan mushaf Qasam Utsmani kita ini 6. Lalu satunya mana? Sedangkan Nabi bilang 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, ketujuhnya itu ayat yang terakhir, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di Al-Qur'an Qasam Utsmani itu satu ayat dipotong menjadi dua ayat. Makanya kemudian menjadi 7. Itu. Ini salah satu pendapat. Jadi jemaah sekalian Allah muliakan. Jadi surat Al-Fatihah adalah surat yang a'zamu, surat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qira'atin qul huwallahu ahad walladhi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Abi Sa'id Al-Khudri bercerita bahwa Nabi mendengar ada orang yang membaca surat Al-Ikhlas, yaitu surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi sedang mendengar, kemudian Nabi mengomentari orang yang membaca itu. Qala, Nabi berkata terhadap orang yang membaca Qul huwallahu ahad, walladzi nafsi biyadi, demi jiwa Muhammad yang berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, innaha, sesungguhnya surat Al-Ikhlas tersebut yang sedang dibaca, la ta'dilu thulutsal Qur'an. Apa la ta'dilu? Dia menyamai sepertiga Al-Qur'an. Satu surat keutamaannya, ingat, keutamaannya sepertiga Al-Qur'an. Nah, tidak boleh kemudian orang membaca 3 kali surat Al-Ikhlas kemudian mengatakan saya tidak perlu membaca surat-surat yang lain. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah 3 kali, satu saja sepertiganya, 3 kali berarti sudah khatam Al-Qur'an. Ya. Ini Nabi menjelaskan tentang keistimewaan, keutamaan surat
surat Al-Ikhlas. Disebutkan oleh para ulama, kenapa surat Al-Ikhlas itu disetarakan oleh Allah lewat nabinya sepertiga Al-Quran. Pertanyaan kan begitu. Kenapa enggak surat-surat yang lain? Ya. Surat Al-Ikhlas dari awal ayatnya, Qul huwallahu ahad, Allah as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba cari surat-surat yang lain. Surat-surat yang lain dari awal ayatnya sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyinggung tentang zatnya. Seluruh surat itu tidak menyinggung tentang zatnya. Pasti Allah menyebut tentang dirinya, tentang makhluknya, atau tentang perkara-perkara yang lain. Apakah itu malaikat atau pesan-pesan kebaikan. Alhamdulillah, di situ ada nama Allah, sifat Allah. Kemudian ada perintah untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada perintah untuk ibadah, ada perintah untuk doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu kisah cerita tentang orang-orang yang Allah beri nikmat dan orang-orang yang dimurkai. Ada unsur kisahnya. Tapi di dalam surat Al-Ikhlas dari awal ayat sampai akhir Allah hanya menyinggung tentang dirinya. Hanya tentang dirinya. Dia Allah yang esa. Dia Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Dia Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia Allah, enggak ada yang sama dengan dia. Udah. Enggak ada bicara ini dan itu, hanya Allah. Sepertiga Al-Quran. Karena menurut para ulama bahwa dari awal Al-Quran sampai surat An-Nas, kalau kita mau teliti, ya, di situ ada bicara tentang asmaullah, nama-nama Allah. Ya. Kemudian ada tentang kisah Bani Israel, kisah Musa, kisah para nabi, ada tentang muamalah dan seterusnya. Nah, kalau kemudian kita peras Al-Qur'an itu dari awal sampai akhir, kita peras itu, inti-intinya sepertiga Al-Qur'an itu Allah menyinggung tentang dirinya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sepertiga Al-Quran Allah menyinggung tentang dirinya. Yang selainnya nanti tentang kisah dan seterusnya. Nah, karena sepertiga Al-Quran itu Allah menyinggung tentang dirinya, baik kaitan dia dengan makhluknya, kaitan dia Allah perintahkan untuk makhluknya beribadah, kaitan dia Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya, peras Al-Quran itu sepertiganya Allah menyinggung dengan tentang dirinya. Nah, ada satu surat, ya, satu surat tersebut Allah semua dari awal surat sampai akhir Allah menyinggung tentang dirinya. Makanya kemudian surah Al-Ikhlas disebut dengan Thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Namun tadi saya sudah sampaikan tidak boleh kemudian seseorang beralasan karena sudah membaca surat Al-Ikhlas satu kali, oh berarti saya sudah membaca sepertiga Al-Quran. Dua kali berarti 2/3 Al-Quran. 3 kali membaca Al-Ikhlas berarti sudah khatam. Lalu kemudian enggak membaca surat-surat yang lain. Bukan seperti itu. Nah, jemaah sekalian Allah muliakan, ini keutamaan surat Al-Ikhlas pernah diriwayatkan bahwa, ya, ada seorang sahabat yang diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi imam salat di rakaat pertama membaca Al-Ikhlas. Di rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Begitu kebiasaannya. Akhirnya sahabat ini diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa rakaat pertama Al-Ikhlas? Kenapa rakaat kedua juga Al-Ikhlas? Bukankah ada surat-surat yang lain? Ya kan?
Ada surat-surat yang lain. Maka sahabat ini berhujjah dengan argumentasinya, ya Rasulullah, di antara surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, kata beliau sahabat, inilah surat yang paling aku senangi. Yang paling dia senangi. Bukan karena surat ini pendek, bukan. Kalau kita kan kalau dengar imam Allahu Akbar, apalagi di witir salat tarawih 21 rakaat. Ya kan? Salat tarawih 21 rakaat. Di witir terakhirnya dia baca Hal ataka hadithul ghashiyah. Ya Allah, lama. Sudah 21 rakaat, rakaat terakhir al-ghashiyah. Tapi kalau dengar Qul huwallahu ahad, kira-kira resep enggak, Pak? Hah? Resep enggak Qul huwallahu? Alhamdulillah. Apalagi kita sudah gempor nih berdiri salat tarawih. Asam uratnya kambuh lagi kan. Bacanya hal ataka hadithul ghashiyah. Ya Allah. Tapi kalau dengar Al-Ikhlas, alhamdulillah. Nah, sahabat itu bukan karena singkat, karena pendek ini surat, enggak, karena menyinggung asmaullah, nama Allah. Kemudian kata Nabi, kamu nanti akan disyafaat oleh sesuatu yang kamu cintai. Ya. Kata Nabi apa? Nah, ini. Kamu nanti akan disyafaat, akan ditolong oleh apa yang kamu cintai. Makanya Al-Quran disebutkan oleh Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran itu, karena nanti di akhirat dia akan datang sebagai penolongku. Ya. Ada orang yang ditolong oleh Allah nanti lewat apa? Surat Al-Ikhlas. Kata Nabi, kamu akan ditolong oleh sesuatu yang kamu cintai. Al-Ikhlas. Ya. Jadi ini keutamaan dua surat. Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi. Nabi berkata kepada para sahabat-sahabatnya, ayu'jizu ahadukum an yaqra'a bi thuluthil Qur'an fi lailatin wahidah. Kata Nabi begini, di antara kalian ini emang ada yang enggak mampu membaca Al-Qur'an di malam harinya sebelum tidur, baca sepertiga Al-Qur'an. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayuna yutiqu dzalik? Siapa yang mampu ya Rasulullah? Kita sebelum tidur harus baca sepertiga Al-Quran dulu. Ya. Sepertiganya berarti berapa? Berapa juz? 10 juz. Ada yang baca Al-Quran sebelum tidur, Pak? Sebelum tidur baca dulu 10 juz. Ada. Ayuna yutiqu dzalik ya Rasulullah? Siapa yang mampu sebelum tidur baca 10 juz ya Rasulullah? Faqala, kemudian Nabi berkata, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, thuluthul Quran. Kalau kalian membaca surat Al-Ikhlas sebelum kalian tidur, maka kalian sudah membaca Al-Quran sepertiga Al-Quran tersebut. Ya, keutamaannya, fadilahnya. Ya, makanya kemudian di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum tidur membaca 2 surat Al-Mu'awwidhatain dan 1 surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, kemudian membaca Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian Qul a'udzu birabbin binnas. 3 surat. Yang 1 suratnya keutamaannya sepertiga Al-Quran, yang 2-nya Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas sebagai benteng. Makanya surat Al-Mu'awwidhat itu, Mu'awwidhatain, Nabi menyebutnya Al-Mu'awwidhatain, 2 surat perlindungan.
Yang namanya dua yaitu Al-Falaq sama An-Nas. Tapi dalam riwayat Nabi selalu membaca tiga surat. Apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Padahal yang disebut oleh Nabi sebagai surat perlindungan, surat penjagaan, memproteksi diri kita ketika hendak tidur itu, ya dua surat itu. Lalu kenapa Nabi gabungkan satu surat ini? Agar tidak luput kita dapat pahala. Karena Qul huwallah, ya surat Al-Ikhlas keutamaannya thuluthul Quran. Dan lalu kemudian disebutkan oleh para ulama, karena surat Al-Ikhlas adalah menyebut nama-nama Allah, Asma'ullah As-Samad. Qul huwallahu ahad, As-Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena nama-nama Allah bagian dari yang diajarkan oleh Nabi sebagai perlindungan. Sebagai perlindungan. Nama-nama Allah. Seandainya nih kita dalam kesulitan jamaah, maka zikirlah dengan menyebut asma Allah. Ada dikisahkan bahwa di zaman tabi'in ada seorang yang bertijarah, berdagang. Saya lupa namanya dalam sebuah kitab. Tidak salah dalam kitab Lataiful Ma'arif. Dia bertijarah, berdagang, pebisnis. Kemudian suatu hari ketika beliau hendak pulang, dicegat oleh perampok. Kemudian orang ini, ya udah kalau kalian ingin ambil hartaku silakan ambil semuanya. Biarkan saya selamat. Karena tentu nyawa lebih berharga dari harta. Silakan kalian ambil semua hartaku, tapi biarkan saya selamat. Apa kata perampok ini? Wah, ini kalau selamat nanti dia lagi yang cerita begini, di sini ada perampok, di sini gini dan seterusnya. Sepakatlah perampok ini gini, udah kita ambil hartanya, kita bunuh. Kita bunuh. Apa yang terjadi? Kemudian at-tajir pedagang ini minta, udah kalau begitu biarkan saya salat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah. Izinkan itu menjadi permintaan saya yang terakhir. Diizinkan, kemudian dia salat. Dalam salatnya itu dia berdoa. Apa yang dia sebut dalam doanya? Yang dia sebut hanya asma'ullah, nama Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Agithni, ya Allah tolong aku. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Agithni. Duhai Allah, Engkau yang Maha Hayyu, Maha hidup. Allah tahu apa yang terjadi. Ya Qayyum, Engkau Allah yang berdiri sendiri, tidak punya permulaan, tidak punya akhirat, tidak berharap kepada makhluk. Agithni, tolong aku ya Allah. Itu saya tulis cerita ini di dalam buku saya, Tadabbur Quran itu. Keutamaan menyebut nama Allah dalam doa. Apa yang terjadi? Ketika dia belum berhenti berdoa, tiba-tiba dia melihat ada bayangan yang datang, yang hadir, membawa pedang. Inilah karomah. Itu karomah dalam Islam. Membawa pedang, kemudian menembas perampok-perampok yang ada di situ. Hartanya selamat, orangnya selamat. Ya Hayyu Ya Qayyum. Itu terjadi. Apa iya? Karomah. Allah berikan karomah kepada siapapun yang dia kehendaki. Mukjizat terjadi pada para nabi. Langka terjadi, enggak mungkin cepat-cepat kemudian mukjizat. Nabi Musa akan berubah lagi menjadi tongkatnya membelah lautan. Langka terjadi. Karomah terjadi pada orang soleh. Allah berikan, terjadi ya terjadi atas kehendak Allah. Dia pelaku sejarah, dia yang bercerita. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum.
Agisni, agithuni artinya aghaza yughithu, bantulah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Dan ternyata ya Hayyu ya Qayyum ini salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits, dengan rahmatmu ya Allah aku memohon pertolongan. Saya lupa di kitab ini atau di kitab Al-Adabul Mufrad dicantumkan bahwa keutamaan berdoa dengan nama Allah ya Hayyu ya Qayyum. Nah, jemaah sekalian Allah muliakan, coba ya. Walaupun kita enggak berharap suatu kesulitan, ya, kita ingin coba buktikan dulu kita dalam kesulitan, enggak. Tapi bila mana kemudian kita berada dalam suatu situasi yang sulit, kemudian coba baca itu Asmaullah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Allah akan berikan jalan keluar. Allah mudahkan segala urusan. Baik. Kemudian yang terakhir disebutkan keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Dalam sebuah hadis, man qara'a, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, itu surat Al-Ikhlas 10 marrah, 10 kali. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan istana yang megah di dalam surga. Allah akan bangunkan istana yang megah. Berapa kali, Pak? Qul huwallahu berapa kali? 10 kali. Kalau kita membaca Qul huwallahu 10 kali, kira-kira butuh berapa menit? Untuk bangun istana, bangun rumah yang megah nanti di sana. Allah zat yang maha adil, enggak mungkin ada orang yang punya hak, kemudian dia enggak dapatkan haknya. Bapak ini punya sertifikat tanah. Di mana? Tahu di jauh sana. Tapi karena itu Bapak sudah menjadi pemiliknya, punya sertifikatnya, mau di mana pun, Pak. Ya kan? Bapak tinggal di sini nih. Tanahnya 10 hektar di sana di Jawa. Amin. 10 hektar, Pak. Di Jawa. Umpamanya. Bapak enggak pernah lihat, enggak pernah kunjungin. Ya, enggak pernah rawat, tapi ada orang yang di sana. Bapak datang, kemudian tetap itu menjadi hak milik. Ya, secara legal kita yang punya. Gitu. Kalau ada yang mengambilnya, berarti dia berbuat zalim. Nah, saya contohkan seperti ini. Kalau Bapak sekarang sudah buat sertifikat untuk istana yang megah di surga, kira-kira mungkin enggak Allah enggak kasih? Mungkin enggak Allah, oh enggak usah kasih. Ya. Oh, kita punya hak di sana. Kita sudah bangun dari sini. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 marrah, 10 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1 sampai 10 kali. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan istana yang megah di dalam surga. Walaupun saya meng-cross check hadis ini karena memang banyak keutamaan surat Al-Ikhlas. Ada sebagian ahli hadis, sebagian, tidak semuanya. Ada ulama kadang berbeda pendapat. Ada sebagian mengatakan bahwa hadis ini didhaifkan. Walaupun sebagian ulama tetap mengatakan dia tidak dhaif. Nah, tapi tentu amalan-amalan ini menjadi amal-amal skala prioritas kita. Ya. Membaca surah Al-Fatihah dengan baik, dengan benar. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas menjadi wiridan kita. Ya, menjadi wiridan terutama wirid ketika hendak tidur. Ya. Surat yang mudah untuk kita baca. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa apa penyebab nuzul surah Al-Ikhlas ini. Di dalam Al-Quran itu ada yang disebut
dengan sababun nuzul, sebab turunnya ayat atau surat. Kalau surat Al-Kafirun, ada orang-orang kafir Quraisy datang ke Nabi mengatakan, "Ya Muhammad, kami siap menyembah Tuhanmu, tapi dengan syarat kamu juga menyembah Tuhan kami." Turun surat Al-Kafirun. Nah, surat Al-Ikhlas ini apa sebab turunnya? Disebutkan bahwa ada orang-orang musyrikin datang ke Nabi Muhammad, coba kamu gambarkan Tuhanmu kayak gimana? Kalau Tuhan-Tuhan kami kan jelas, ini Lata, ini Uzza, ini Manat, ini berhala-berhala yang kami sembah. Terus Tuhan kamu itu apa, ilusi, itu khayalan. Mana Tuhanmu kayak gimana? Apakah dia bertanduk? Apakah dia besarnya seperti apa? Ya. Seperti apa bentuk Tuhanmu itu? Maka Nabi jawab gimana? Perkara gaib. Ya kan? Kita nggak bisa melihat Allah. Bagaimana mensifati Allah? Maka turunlah surat Al-Ikhlas. Turun surat Al-Ikhlas. Tuhan yang kami sembah itu adalah Dia zat yang satu. Dia tempat bergantungnya segala makhluk. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau tidak beranak, tidak diperanakkan kayak gimana? Ya, begitulah sifat dan zatnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, tidak ada yang sama. Kalau saya mengatakan begini, berarti ada dia sama. Saya mengatakan dia besar, berarti dia bisa disifatkan dengan seperti benda. Disebut karena besar, dia ada yang kecil. Dia besar seperti apa? Tidak ada yang sama. Ada laki-laki, ada perempuan. Makanya kemudian turunlah surat ini. Allah tidak ada satu makhluk pun yang sama dengan Dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini terkait sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Allahu a'lam bishawab. Karena waktunya kepada para jamaah silakan. Mungkin ada yang ingin diperjelas, ingin ditanya terkait surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dua surat ini. Ya. Hmm? Ya. Ya. Dia tidak terkurung. Ya, tidak dipisah. Ya, baik. Saya sebenarnya menunggu pertanyaan tadi tentang bismillah. Ya, sengaja saya nggak jelaskan di awal sebagai pertanyaan. Jadi bismillah, pendapat sebagian ulama bahwa dia bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Dalilnya yang mana? Yang tadi itu. Ya, dalilnya. Kemudian pendapat yang lain adalah bismillah bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, pendapat yang lebih kuat itu adalah bismillah bagian dari surat Al-Fatihah. Makanya kemudian kita dapat di dalam mushaf Al-Qur'an, bismillah itu tidak dipisah dengan surat Al-Fatihah. Bismillah langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Buka lembaran berikutnya atau di sampingnya itu surat Al-Baqarah. Al-Baqarah bismillahnya ditulis di atas. Dikurung, kalau Bapak tadi bilang dikurung, dipisah dengan surat Al-Baqarahnya. Itu menunjukkan bahwa memang bismillah di surat-surat yang lain beda dengan bismillah di dalam surat Al-Fatihah. Bismillah di dalam surat Al-Fatihah bagian dari surat Al-Fatihah. Bismillah di surat yang lain bukan bagian dari surat tersebut. Dia hanya sebagai pembuka. Karena disebutkan bahwa fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian membaca Al-Qur'an, maka sebutlah nama Allah sebagai perlindungan
Ya, termasuk ketika membaca bismillah di awal surat itu sebagai perlindungan ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi bismillah di Al-Fatihah itu bagian dari Al-Fatihah tersebut. Makanya ini pendapat yang lebih kuat. Dari bismillah ayat pertama sampai ayat yang ketujuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu ya. Jadi itu bentuk penulisan di dalam mushaf itu menunjukkan bahwa di Al-Fatihah digabung Al-Fatihahnya dengan bismillah, di surat-surat yang lain tidak digabung karena bismillah bukan bagian dari surat tersebut. Ya. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya, tafadhal Mas. Ya, ya. Sebab nuzul al ya. Jadi tidak semua Al-Qur'an yang 30 juz tidak semua melalui sababun nuzul. Tidak semua. Ya, ada ayat-ayat bahkan ayat ya, ada ayat yang ada sebab nuzulnya. Ya, ada surat yang enggak ada sebab nuzulnya. Jadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ta'abbudan untuk kita baca sebagai ibadah dan tidak semua surat ada sababun nuzulnya gitu ya. Al-Fatihah Allahu a'lam bisawab, apakah saya lupa. Jadi surat Al-Fatihah dia walaupun dituliskan di awal Al-Qur'an bukan berarti dia adalah surat pertama yang turun. Surat pertama yang turun apa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya. Tapi dalam penulisan mushaf surat Al-Fatihah Allah letakkan pada surat pertama. Ya. Jadi diturunkan oleh Allah sebagai ta'abbudan untuk kita baca. Apakah ada sebab nuzulnya? Allahu a'lam bisawab. Ya, saya cross check. Coba nanti saya lihat apakah ada sebab nuzulnya atau tidak. Allahu a'lam. Ya, ada yang lain? Jadi surah Al-Fatihah itu banyak hadis-hadis yang dijelaskan oleh Nabi tentang keutamaannya. Salah satunya ya ini. Dari sahabat siapa? Ibnul Mu'alla. Dan dalam hadis yang lain bahwa Nabi duduk dengan para sahabat, kemudian di situ ada malaikat Jibril. Dan Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, akan turun kepadamu surat yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya." Akan turun, tidak ada penyebab turunnya. Akan turun surat yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya. Surat apa itu? Surat Al-Fatihah. Ya, yang tidak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya, tidak tertulis di dalam kitab-kitab samawi, Taurat, Injil, Zabur, tidak tertulis. Nah, jadi hadis-hadis yang terkait dengan Al-Fatihah itu menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Allah a'lam. Ya, silakan. Ya. Hmm. Ya. Hmm. Ya. 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 Baik, barakallah. Dia membaca sendiri dalam sholatnya.
Ya, begini jamaah. Pertama saya ingin jelaskan bahwa kita harus memahami posisi kita. Kalau kita sholat berjamaah, siapapun imamnya, selama dia membaca dengan bacaan yang benar, yaqra'u bitajwid, dengan bacaan yang benar, siapapun kita, maka kewajiban makmum mengikuti imam. Enggak ada alasan apapun karena tidak suka dia mazhabnya ini, karena tidak suka dia salafi, ikhwani dan sebagainya, kemudian menyelisihi gerakan imam, enggak boleh. Jadi kalau jamaah sudah masuk ke dalam masjid ingin sholat berjamaah, siapapun imamnya ikuti, siapapun kita harus mengikuti. Wah, itu ketentuan Nabi. Jangan memandang ibadah ini sesuai dengan selera kita, enggak boleh. Jangan ukur ibadah dengan selera, ikuti sesuai dengan perintah Nabi. Ju'ilal imam liyutamma bihi. Kita memilih satu orang menjadi imam sholat untuk diikuti. Jadi kalau kita sudah masuk di masjid, itu imamnya udah ikuti. Mau dia kunut, ikut kunut. Dia enggak kunut, enggak usah kunut. Karena itu udah aturannya begitu. Aturan kita ngikut imam, ya. Dia udah nanggung nanti. Nah, gimana dengan bismillah? Nah, kalau bismillah dia membaca, saya enggak mau jadi makmum dia. Kenapa? Karena dia enggak membaca bismillah. Itu pilihan. Berarti silakan kalau dia umpamanya ada seperti itu, mungkin dia enggak sholat berjamaah dengan imam tersebut. Walaupun sejatinya kita enggak bersikap seperti itu. Kalau seandainya ada yang mengambil sikap seperti itu karena dia menganggap imam tidak membaca bismillah, tanya dulu. Bapak tadi saya sering dengar tidak membaca bismillah. Apakah memang enggak membaca? Nanti imamnya yang jawab, bukan saya enggak baca, Pak, tapi saya sir. Berarti dia baca dengan cara sir. Kenapa dia baca dengan sir? Ya ada tuntunannya. Ada yang membaca sir, ada yang membaca tidak sir. Riwayat siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, saya sholat di belakangnya Abu Bakar, saya sholat di belakangnya Utsman, beliau mengatakan begitu, dan mereka berkata, kata Abdullah, bahwa aku sholat ini seperti sholatnya Nabi, bahwa membukanya dengan alhamdulillah, tapi bukan dia enggak membaca bismillah. Dalam riwayat lain Nabi membaca bismillah dengan jahar, dengan jelas. Berarti berbeda itu tidak selalu kontradiktif, tapi dia bervariatif. Bukan enggak ada bismillah, itulah cara Nabi mengajarkan. Kadangkala Nabi membacanya dengan jahar, kadangkala Nabi membacanya dengan sir. Berarti boleh mau jahar, mau sir. Makanya kemudian kalau kita mendengar atau membersamai imam yang tidak jahar bismillahnya, ya udah husnuzon, dia pakai pendapat yang kedua dengan sir. Jangan kemudian saya enggak mau berjamaah dengan dia enggak baca bismillah, padahal kita yang enggak paham. Gitu. Ya. Jadi pilihan imam selera. Imam sudah hanya enaknya kalau dia langsung dengan nada alhamdulillahi rabbil alamin. Ya nadanya cocok mulai dengan alhamdulillah. Kalau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kadang kaitannya dengan nada juga dalam bacaan Al-Qur'an. Ya kan? Enggak boleh jamaah dengan alasan-alasan tadi kemudian kita mufaraqah dari imam. Mufaraqah itu gini, saya pernah melihat ketika imamnya sholat subuh, kemudian imam tidak kunut, ternyata makmumnya sebelum dia salam, imamnya sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Perintah Nabi ikuti salam,
jangan menyalahi gerakan imam. Ada yang kemudian kan kunut ini dalam pendapat Imam Syafi'i adalah sunnah abad. Yang mana kira-kira ditinggalkan baik karena lupa diganti dengan sujud sahwi. Itu pendapat Imam Syafi'i. Maka ada yang kemudian memakai pendapat Imam Syafi'i, dia apa? Sujud sahwi padahal imamnya sudah salam. Ini yang disebut dengan mukhalafatul imam, menyelisihi gerakan imam. Jangan, Pak. Kalau sholat sendirian lupa kunut, silakan pakai pendapat Imam Syafi'i. Ya, pendapat Imam Syafi'i kunut sunnah abad. Kalau lupa ganti dengan sujud sahwi. Kalau sholat sendirian silakan. Atau imamnya begitu, imamnya biasa kunut subuh, ya kan? Di sholat subuh, tapi dia lupa kunut, akhirnya dia sujud sahwi karena ini sunnah yang ditinggalkan. Begitu juga makmum yang berpendapat tidak perlu kunut tetap ikut sujud sahwi, jangan diam. Dia diam nggak mau, kenapa? Saya nggak pakai pendapat itu. Gara-gara sunnah melanggar aturan Nabi. Ya, sedangkan sunnah itu kan untuk mengikuti Nabi. Di antara sunnah ya ikutin apa gerakan imam, itu biar adil begitu. Ya. Jadi begitu, Pak. Allahu a'lam bissawab. Ya. Baik, karena waktunya sudah cukup. Barakallahu fina wa fikum ajma'in. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan, kajian rutin kita, mohon maaf pekan lalu saya nggak hadir. Malam-malam saya tiba-tiba kurang sehat, malamnya merinding, demam. Wah, besok kajian di Al-Ikhwani, ya kan? Saya udah WA Pak Ketua, beliau nggak, karena malam saya WA tuh, jadi beliau nggak cek handphone lagi. Saya nggak bisa hadir. Siapa yang ngisi pekan lalu? Kosong. Hah? Kosong. Jadi saya nggak hadir karena tiba-tiba demam batuan, suaranya masih seperti ini pasti. Doakan insyaallah mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Mudah-mudahan kita semua dapat berziarah ke Baitullah, Makkah, Madinah, amin. Insyaallah. Insyaallah berangkat ke Baitul Maqdis, amin. Ke Palestina, amin. Ke Masjidil Aqsa, amin. Insyaallah. Ini hari ini pemberangkatan jemaah saya. Satu untuk ke Aqsa aman, walaupun suasana lagi ada perang, tapi insyaallah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa tetap dalam keadaan aman. Dan insyaallah pekan depan saya bawa jamaah untuk berangkat umrah insyaallah. Mudah-mudahan jamaah nanti dari sini kita bisa berangkat bersama insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.